Bab 2677 sampai bab 2680. Liu Qi terus bergumam, dan tiba-tiba cahaya keemasan keluar dari pilar altar yang menjulang tinggi. Cahaya keemasan melesat langsung ke langit dan terbang beberapa ribu meter ke langit. Dalam sekejap menembus awan gelap di atas dan merobek celah melingkar di awan gelap. Bersihkan kabut, Liu Qi mendengus, ramalkan masa depan. Cahaya keemasan mengalir perlahan, seolah membuka mata di langit. Kemudian, Liu Qi meraih beberapa tulang seperti kerikil dan menggumamkan sesuatu. Saya melihatnya dengan lembut merentangkan tangannya dan melemparkan semua tulang ke sekitar cangkang kura-kura. Belakangan, Liu Qi mulai mengamati dengan cermat tulang-tulang ini, dan berdasarkan garis cangkang kura-kura, dia membuat kesimpulan. Ye Chong tidak bisa tidak mengagumi tindakan Liu Qi ketika dia melihatnya. Dalam warisan Dewa Naga miliknya, terdapat beberapa catatan tentang teknik deduksi ini. Yang digunakan Liu Qi bukanlah teknik meramal biasa, melainkan cara nyata untuk mengungkap rahasia surga, yang bisa menembus jalan surga. Karena teknik ini terlalu menantang surga, maka ketika digunakan harus menarik awan gelap untuk menutupi langit guna mencegah hukuman dari langit. Dan jika Anda membuka mata dari awan gelap, Anda dapat memprediksi kejadian di dunia. Teknik heksagram ini adalah seni pertunjukan yang hebat, semuanya bisa dihitung, dan semua perhitungannya akurat. Warisan Dewa Naga, karya Ye Chong hanya memperkenalkan teknik heksagram ini tanpa menjelaskan prinsip-prinsipnya secara rinci. Oleh karena itu, Ye Chong tidak bisa tidak mengagumi keajaiban itu. Tentu saja, Liu Jing di sebelahnya mendengus, tentu saja. Hei, Nona Liu, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Raja Hanian begitu cakap. Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Liu Jing dalam acara menyanjung. Liu Jing mengabaikan Ye Chong sama sekali dan hanya mendengus. Setengah jam kemudian, Raja Hanian menghela nafas lega, lalu perlahan menoleh dan menatap Liu Jing. Liu Jing mengetahui bahwa Liu Qi telah menyelesaikan perhitungannya, dan bertanya, bagaimana, sudahkah Anda menghitungnya? Liu Jing berkata, lokasi misi yang ingin Anda lakukan berada di tenggara, Gunung Laoi. Setelah mendengar ini, Liu Jing diam mengangguk dan berkata, oke, terima kasih ayah, saya akan pergi sekarang. Setelah menerima instruksi yang benar, Liu Jing tidak menunggu sama sekali, dia berbalik dan pergi untuk menjalankan misinya. Tentu saja, dia mengabaikan Ye Chong. Liu Qi dengan cepat berkata, jangan khawatir, saya belum selesai, misimu kali ini sangat berbahaya, ingat hati-hati. Sebelum Liu Qi selesai berbicara, Liu Jing sudah pergi. Dia berteriak sembarangan, saya tahu, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat penampilan Liu Jing yang berdebu, Ye Chong merasa lucu. Liu Qi tersenyum dan berkata kepada Ye Chong, saudara Ye, saya hanya bercanda, jangan khawatir, saya akan membantu Anda menghitungnya sekarang, terima kasih. Ye Chong berterima kasih padanya. Kemudian, Liu Qi, Raja Yan dari dinasti Han, duduk kembali, mengulangi trik lamanya, dan memulai teknik deduksinya lagi. Awan gelap di langit sekali lagi berlubang. Sekitar setengah jam kemudian, Liu Qi berdiri dan menyelesaikan pemotongan lainnya. Liu Qi kagum dan berjalan ke sisi Ye Chong. Ada ekspresi yang tak terlukiskan di wajahnya. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang salah, apakah ada masalah? Liu Qi berkata sambil tersenyum, kebetulan sekali, tampaknya nasib antara saudara laki-laki Ye dan putriku benar-benar sudah ditakdirkan. Ye Chong berkata aku tidak mengerti arti kalimat ini. Dengarkan saja Liu Qi berkata, saudara Ye, orang yang Anda cari juga harus pergi ke tenggara, Gunung Laoi. Gunung Laoi? Tanya Ye Chong. Ya, tapi jika kakak Ye ingin menemukan seseorang kali ini, dia mungkin harus melalui beberapa liku-liku, tapi itu tidak masalah, kakak Ye mendapat berkah Tuhan, pikir Ye Chong sambil berpikir. Ye Chong tidak pernah menyangka bahwa dia dan Liu Jing akan pergi ke tujuan yang sama. Pada saat ini, Liu Qi melanjutkan, baiklah, saudara Ye, ayo kembali. Saat mereka berdua berjalan kembali,
Liu Qi berkata kepada Ye Chong, "Ngomong-ngomong, Saudara Ye, jika kamu bertemu Xiao Jing selama perjalanan ini, jika berbahaya, Anda memerlukan bantuan lebih lanjut." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Ini wajar." Setelah kembali ke istana Han, Liu Qi awalnya ingin mengatur makanan untuk mengantar Ye Chong pergi. Namun, Ye Chong juga ingin pergi, jadi dia menolak. Saat ini, Liu Jing sudah berangkat lama, kalau tidak dia masih bisa pergi bersama Liu Jing. Raja Yan dari dinasti Han hanya bisa tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka kalian berdua begitu mirip, keduanya sangat tidak sabar." Sebelum Ye Chong pergi, Liu Qi menyiapkan tas tip untuk Ye Chong. Liu Qi mengatakan kepadanya, "Buka saat diperlukan." Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, apa saat dibutuhkan. Liu Qi berpura-pura menjadi misterius dan berkata, "Saudara Ye, Anda akan tahu kapan waktunya tiba. Tetapi sebelum itu lebih baik jangan membukanya." Ye Chong mengangguk, lalu memasukkan tas itu ke dalam senjata ajaib luar angkasa. Mereka yang berspekulasi tentang rahasia suka bermain-main dengan rangkaian hal ajaib ini. Tapi ini bisa dimengerti, dalam kata-kata Liu Qi, terlalu banyak rahasia yang bocor pada satu waktu, dan saya takut akan pembalasan. Oleh karena itu, aman untuk mengungkap rahasianya sedikit demi sedikit melalui tips. Setelah itu, Ye Chong berterima kasih pada Liu Qi dan berangkat. Gunung Laoi berada di perbatasan tenggara Tiongkok, di dalam kota Dian kuno. Setelah melewati Gunung Laoyue, kami mencapai negara lain. Gunung Laoi ini merupakan persimpangan negara Laowo, negara Yuanan dan Huaxia. Sejak zaman kuno, ada banyak ilmu sihir dan seni beracun di kerajaan Wu dan kerajaan Yuanan. Ada juga banyak legenda aneh tentang hal ini di Tiongkok. Ada banyak bahaya di sini, jadi selalu tidak bisa diakses. Setelah Ye Chong meninggalkan istana Han Liu Qi, dia turun gunung dan berjalan ke Bandara Internasional Basu, bandara terbesar di Basu. Lepas landas dari Bandara Internasional dan terbang sampai ke kota Chengudian. Ye Chong ada di pesawat, merencanakan langkah selanjutnya. Ketika dia tiba di kota Gudian, orang pertama yang dicari Ye Chong tentu saja adalah keluarga Qin. Temukan keluarga Qin, kalahkan Qin Zhengxing, lalu selamatkan Tang Men. Kita juga perlu mencari informasi tentang Cao Daking melalui Qin Zhengxing. Pedang ilahi Kaisar Qing milik Ye Chong masih ada di tangan Cao Daking, dan Ye Chong ingin mendapatkan pedangnya kembali. Dan dikatakan bahwa di belakang Cao Daking adalah He Wuchang, 13 Taibao dari Gos Dao. Tapi sekarang Ye Chong tidak lagi takut pada mereka. Ye Chong hanya bisa membunuh satu Taibao lagi. Dan ketika dia memikirkan Qin Zhengxing, Ye Chong masih memiliki beberapa kontradiksi di hatinya. Qin Zhengxing adalah saudara laki-lakinya sejak kecil, bisa dikatakan ia tumbuh besar dengan mengenakan celana. Tapi sekarang Qin Zhengxing jelas bukan lagi teman baiknya. Teman baiknya mungkin sudah mati, dan sekarang Qin Zhengxing tidak memiliki kemanusiaan. Dia hanyalah mayat berjalan, lebih seperti boneka yang dikendalikan oleh hantu dan dibangkitkan. Memikirkan hal ini, kebencian Ye Chong terhadap hantu menjadi semakin kuat. Tentu saja, bahkan setelah tiba di Gunung Laoi, menemukan Qin Zhengxing akan cukup merepotkan. Di sini, ketika Ye Chong sedang berpikir di pesawat, pada saat yang sama, seseorang misterius menginjakan kaki di Tiongkok. Dia melihat awan gelap yang bertahan lama di cakrawala dari kejauhan. Kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, ini adalah teknik meramal yang legendaris. Ini adalah gadget orang Tiongkok, dan mereka yang dapat menggunakannya memiliki keterampilan moral. Orang ini tidak lain adalah Paus Tahta Suci Timur Jerman Austria, Theo Sayers. Shengdong menyerukan penghentian. Protagonis utama Shengdong menyerukan penghentian. Jiao Huang mempertanyakan apa yang diminta Jiao Huang. Namun, apa arti keajaiban orang Tiongkok dibandingkan dengan bola kristal dunia barat kita? Paus Jerman dan Austria berkata pada dirinya sendiri. Lalu, dia mengeluarkan bola kristal dari sakunya. Segera setelah itu, Paus Jerman dan Austria bergumam pada dirinya sendiri sambil mengangkat bola kristal. Dalam beberapa detik,
bola kristal yang semula jernih tiba-tiba dipenuhi lapisan kabut. Kemudian, Paus Jerman dan Austria menatap kabut beberapa saat, mencibir dan berkata, "Oh, bagus sekali, di Tenggara, saya akan pergi dan melihat-lihat." Dengan itu, Paus Jerman dan Austria mengemasi bola kristal. Saat dia hendak berangkat, Paus Jerman dan Austria tiba-tiba merasa seolah-olah ada seseorang yang datang di belakangnya. Dengan 3 suara, bang bang bang, 3 orang muncul di belakangnya. Ketiga orang ini semuanya mengenakan seragam saluran pertama. "Siapa kamu? Mengapa kamu diam-diam memasuki wilayah Tiongkok kami?" Salah satu pemimpin berkata, "Saya memerintahkan Anda untuk segera menjelaskan alasannya dan kembali bersama kami. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Sebenarnya, ketika Paus Jerman dan Austria begitu dia masuk ke wilayah Tiongkok, dia sudah diperhatikan oleh saluran pertama. Paus Jerman dan Austria tidak menghiraukan mereka, hanya tersenyum dingin, dan langsung melihat ke arah tenggara. Di sisi lain, setelah beberapa jam, Ye Chong akhirnya mendarat di bandara di kota Dian kuno. Seluruh kota kuno Dian masih mempertahankan adat istiadat nasional yang kuat. Pakaian di sini berbeda dengan orang biasa, banyak juga yang memakai rok berlengan, hiasan kepala, dan banyak perhiasan emas dan perak, meski agak ribet, namun juga sangat indah. Aksen yang diucapkan penduduk setempat juga sangat berbeda dengan bahasa Mandarin. Namun, Ye Chong mempelajarinya secara alami setelah belajar sebentar. Kota Dian kuno panas sepanjang tahun. Setelah meninggalkan bandara, Anda bisa melihat pepohonan lebat di jalanan. Banyak tumbuhan merupakan spesies yang tidak terlihat di kota lain. Di bawah rindangnya pepohonan, banyak orang yang menikmati keteduhan. Bahkan ada pula yang mendorong kios-kios kecil yang menjual buah-buahan khas kota Dian kuno. 2 tempat pemandangan terkenal di Yunan kuno adalah Gunung Mianchang dan Yanhai. Berdiri di mana saja di kota Dian kuno, melihat ke atas dan melihat jauh ke timur, Anda dapat melihat gunung tinggi di timur. Puncaknya sangat tinggi, puncak gunungnya tertutup salju sepanjang tahun dan diwarnai putih, ada Gunung Mianchang. Di kaki Gunung Mianchang terdapat sebuah telaga pedalaman yang sangat besar, yang sangat sejuk dan tenang. Karena telaga tersebut begitu luas sehingga menyerupai lautan sehingga dinamakan Yanhai. Di sekitar Yanhai terdapat lautan bunga yang sangat indah. Setelah Ye Chong keluar dari bandara, dia berjalan ke halte bus. Tujuan Ye Chong, Gunung Laoi, berada di arah paling tenggara kota Dian kuno, tepat di belakang Gunung Mianchang. Ye Chong naik bus dan berangkat menuju Gunung Laoi dengan perjalanan yang bergelombang. Saat bus berada di perkotaan, masih banyak orang, namun setelah meninggalkan kawasan perkotaan kota Gudian, banyak orang yang turun dari bus di sepanjang jalan. Penumpang yang tersisa dan penumpang yang naik bus semuanya adalah penduduk desa yang pergi ke pegunungan. Adat istiadat masyarakat di sini sangat sederhana, pakaian masyarakatnya sangat sederhana, dan setiap orang membawa bungkusan besar dan kecil. Anda tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa orang-orang ini pergi ke pasar di kota. Di sebelah Ye Chong, ada seorang gadis kecil dari etnis minoritas, berusia sekitar 8 atau 9 tahun, yang terlihat lucu dan ceria. Sepasang mata yang sangat besar, sangat hidup dan berkedip-kedip. Dia mengenakan hiasan kepala yang indah, dengan beberapa liontin perak tergantung di telinganya, menjuntai saat mobil bergerak. Di kakinya ada keranjang bambu kecil berisi beberapa bungkus jajanan di dalamnya. Namun samar-samar terlihat masih ada sisa teh di dasar keranjang bambu. Diperkirakan gadis kecil ini pergi berjualan teh bersama orang dewasa, tehnya hampir terjual, dan dia membeli beberapa makanan ringan untuk dimasukkan. Di belakang gadis kecil itu, duduklah ibu dari gadis kecil itu, seorang wanita berusia 30-an, meski usianya sudah sedikit lebih tua, ia tetap mempertahankan bentuk tubuh yang baik dan memiliki kulit yang halus. Ia dipelihara oleh tanah dan air, dan ia terlihat sangat cantik, muda. Duduk di sisi lain Ye Chong adalah seorang pria parubaya, mengenakan topi jerami dan rompi, memegang tas hitam di tangannya. Ada bau tembakau yang tidak sedap di sekujur tubuh saya. Bus melaju sangat kencang,
dan kini sudah sampai di jalan di kaki Gunung Miancang. Di sepanjang jalan ini, di sisi kiri bus, Anda bisa melihat Gunung Miancang yang menjulang tinggi. Melalui jendela mobil terlihat tingginya Gunung Miancang, seluruh gunung berwarna hijau, dan puncaknya berwarna putih yang sangat spektakuler. Dan melihat dari balik jendela mobil terlihat lautan kata-kata tak berujung yang terkenal di seluruh negeri. Yanhai sebenarnya adalah sebuah danau pedalaman, namun wilayahnya sangat luas dan pemandangannya indah, sehingga layak untuk dikunjungi. Danau ini sangat tenang, dan Anda dapat melihat segala jenis bunga yang indah dan langka di sekelilingnya. Permukaan telaga ibarat cermin, memantulkan langit biru, dan sinar matahari menyinarinya meninggalkan gumpalan warna keemasan, bagaikan negeri dongeng di bumi. Dan Anda dapat melihat dari kejauhan terdapat deretan hotel di sebelah Yanhai, dengan banyak turis yang datang dan pergi. Bus pun tiba di sini, dan beberapa orang dari luar kota menoleh untuk melihat keluar jendela kiri dan kanan bus sambil menghela nafas melihat pemandangan yang indah. Bagi warga sekitar yang tinggal di pegunungan dan hutan, pemandangan ini bosan melihatnya dan bukan apa-apa. Pemandangan di kedua sisi jalan sangat luas dan tak berujung, dan sekali melihatnya memberikan perasaan sedang dalam suasana hati yang baik. Ye Chong sedang melihat keluar jendela. Pada saat ini, pria parubaya di sebelah Ye Chong bertanya, "Adik, kamu terlihat seperti bukan penduduk lokal, kan?" Ye Chong mengangguk, "Ya, saat anak muda seperti kamu datang ke sini, mereka biasanya pergi ke Gunung Miancang dan Yanhai, bukan?" Pria besar itu bertanya lagi. Ye Chong berkata, "Saya ingin pergi ke Gunung Laoi. Ketika saya pergi ke Gunung Laoi, tidak ada yang bisa dilakukan di sana. Itu hanyalah sebuah gunung tandus dengan sedikit orang dan hanya beberapa desa." Pria besar itu bertanya dengan ragu, "Apa yang kamu lakukan di sana?" "Untuk menangkap kelinci," kata Ye Chong. Sebelum Ye Chong datang, dia sudah memiliki pemahaman mendetail tentang Gunung Laoi. Ia mengetahui bahwa Gunung Laoi Yue kaya akan sumber daya alam dan memiliki banyak flora dan fauna. Yang paling terkenal di antara mereka adalah kelinci kecil berekor abu-abu. Kelinci jenis ini berukuran sangat kecil, mirip kupu-kupu, dan terlihat sangat anggun. Ini adalah spesies langka yang hanya dapat ditemukan di Gunung Laoi di dunia. Oleh karena itu, Ye Chong berseru dan keluar untuk menangkap kelinci. "Bagaimana denganmu, saudaraku? Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Ye Chong. Pria besar itu berkata, "Oh, saya hanya seorang penjual teh. Saya pergi ke Gunung Laoi untuk membeli teh, dan kemudian menjualnya di kota. Orang-orang di kota bangga akan hal itu." Ye Chong mengangguk dan tidak berkata apa-apa. "Kamu sudah tua sekali. Apakah kamu masih ingin menangkap kelinci?" Gadis berusia 8 atau 9 tahun itu bertanya dengan rasa ingin tahu dengan mata besar terbuka lebar. Ia mengira trik membosankan seperti menangkap kelinci hanya dilakukan oleh anak-anak. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Jangan berpikir bahwa menangkap kelinci hanyalah permainan anak-anak." Bukan," gadis kecil itu bertanya dengan cemberut. Penjual teh juga berkata, "Iya kakak. Apa gunanya menangkap kelinci itu? Kelinci di Gunung Laoi hanya bisa dilihat, tidak dimakan. Mereka sangat kecil dan tidak enak." Ye Chong lalu berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, saya dikirim ke sini untuk menangkap kelinci." Ternyata seseorang dari atas. Mendengar identitas ini, semua orang terkagum-kagum. "Tetapi mengapa kelinci-kelinci itu ditangkap di sana?" Gadis kecil itu bertanya seolah-olah dia tidak mengerti. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Kami menangkap kelinci untuk dipajang di museum. Sehingga orang-orang di seluruh dunia tahu bahwa ada kelinci yang begitu cantik di negara kami. Ini sangat penting untuk memperluas pengetahuan umat manusia. Spesies sangat penting. Selain itu, ketika saatnya tiba, orang-orang dari seluruh dunia akan datang untuk melihat kelinci-kelinci cantik kita, yang juga akan menjadi pendorong bagi industri pariwisata negara kita. Jadi, ini adalah hal yang sangat penting. Hal baik yang bermanfaat bagi negara dan rakyat, dan signifikansi praktisnya tidak kalah dengan roket manusia dan rencana peluncuran satelit." Penjelasan Ye Chong membuat gadis kecil itu tertegun sejenak. Parahnya lagi,
penjual teh itu justru mendengarkannya. Oh, aku tidak menyangka menangkap kelinci menjadi sesuatu yang berarti. Kalau begitu aku juga tidak akan menjual teh, aku akan pergi menangkap kelinci bersamamu juga, kata penjual teh. Ye Chong tersenyum pahit di dalam hatinya dan dengan cepat berkata kepada penjual teh, "Ya, bukan itu yang saya katakan, teh juga sangat penting dan bermakna. Apakah orang-orang di negara ini hanya melihat kelinci dan tidak minum teh? Itu tidak oke. Saat ini banyak orang yang menyukai teh. Tehmu sama pentingnya dan bermakna dengan kelinci yang saya tangkap." Mendengar hal itu, penjual teh pun menyerah. Ye Chong tidak berani berbicara lagi dan dengan cepat menoleh untuk melihat pemandangan di luar jendela. Bus menempuh perjalanan lebih dari 1 jam dan akhirnya mencapai tujuan. Ini adalah kabupaten kecil bernama Kabupaten Lantian. Di belakang Kabupaten Lantian terdapat Gunung Laoi yang megah. Kabupaten Lantian terletak di perbatasan Tiongkok. Ye Chong turun dari mobil, dan gadis kecil itu mengikuti ibunya. Penjual teh dan yang lainnya juga turun dari mobil. Saat ini, hujan ringan sudah turun di langit. Banyak orang dengan cepat mengambil barang bawaannya dan bergegas pulang. Ye Chong mengangkat kepalanya dan berdiri di sana, menatap Gunung Laoi di kejauhan untuk sementara waktu. Gunung Laoi ini kelihatannya cukup jahat. Seluruh gunungnya tersembunyi di balik kabut dan terlihat agak aneh. Ketika Ye Chong sedang berpikir liar, dia melihat ibu gadis kecil itu datang dan tersenyum pada Ye Chong. "Halo, kawan yang dikirim dari atas. Apakah Anda punya tempat tinggal? Apakah Anda ingin pergi ke penginapan saya? Kami adalah satu-satunya penginapan di seluruh wilayah ini." Wanita muda itu tersenyum pada Ye Chong. Ye Chong mengangguk, "Oke." Dia ingin menetap di sini dulu dan menanyakan situasi setempat. Setelah itu, Ye Chong mengikuti ibu dan putrinya, serta penjual teh, ke penginapan. Sepanjang jalan, Ye Chong membantu mereka membawa barang. Meskipun barang-barang mereka berat, Ye Chong tidak kesulitan membawanya. Setelah berjalan sekitar 20 menit dari pintu masuk pusat pemerintahan, kami tiba di sebuah jalan yang ramai di pusat pemerintahan. Hanya bisa dikatakan relatif ramai, dibandingkan dengan jalan komersial di daerah lain. Di sini masih kurang populer. "Oke, kita sampai di sini," kata wanita muda itu. Nama wanita muda itu adalah Yingzi, dan gadis kecil itu adalah putrinya, bernama Mao Mao. Rumah Yingzi adalah satu-satunya penginapan di seluruh wilayah yang biasanya menyediakan akomodasi bagi para penjual teh yang lewat dan orang-orang yang pergi ke Gunung Laoi untuk memetik tanaman obat. Penginapannya tidak besar, dan meskipun Yingzi tidak ada, pintunya tidak dikunci. Rumah-rumah di sini semuanya terbuat dari kayu, namun karena dicat dengan cat khusus, tidak takut lembab atau serangga. Setelah semua orang memasuki rumah, Yingzi berterima kasih kepada Ye Chong, membantu mereka mengambil barang-barang mereka, dan kemudian mengatur kamar untuk Ye Chong. Suami Yingzi bekerja di luar, dan Yingzi mengurus seluruh penginapan sendirian. Di saat yang sama, dia menanam teh dan merawat Mao Mao. Saya harus mengatakan bahwa wanita Yingzi ini masih sangat cakap. Setelah itu, Yingzi menyalakan api di ruang tamu dan dengan hangat mengundang semua orang untuk datang dan menghangatkan diri di dekat api. Setelah Ye Chong datang dan duduk, Mao Mao membawakan Ye Chong secangkir teh panas yang harum. Ye Chong menciumnya dan mendapati tehnya sangat harum. Saat ini, penjual teh juga duduk di sebelah Ye Chong. "Hah, teh jenis apa ini? Apakah rasanya enak sekali?" Penjual teh bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya sudah sering ke sini, tapi saya belum pernah melihat teh jenis ini," Yingzi berkata sambil tersenyum. Ini. Mao Mao, daun tehnya tidak banyak, tapi ada sedikit, yang kita simpan untuk diminum sendiri." Kali ini, Mao Mao berkata dengan sangat bangga, "Ya, saya menanamnya sendiri." Luar biasa, penjual teh itu menyesap 2 kali, sambil memuji, "Rasanya enak sekali." Ye Chong memandang Mao Mao dan menganggap Mao Mao sangat lucu. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat kuat mendekat dengan cepat. Ye Chong tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Dia menyadari bahwa kekuatan ini sangat kuat dan sangat mendominasi,
dia tidak tahu siapa orang itu. Dia memandang ke langit melalui kaca penginapan. Ye Chong bisa merasakan gelombang kekuatan tak kasat mata mendekat di cakrawala dengan kecepatan mendekati kecepatan suara. Beberapa detik kemudian, titik merah kecil muncul di langit. Dalam sekejap mata, titik merah itu semakin membesar, dan akhirnya muncul di hadapan Ye Chong. Itu adalah seseorang. Dan orang ini tidak lain adalah Paus Jerman dan Austria. Paus merah dari tahta suci, Paus Jerman, terbang cepat menuju tenggara. Ketika dia terbang tidak jauh dari Ye Chong, dia merasakan kekuatan Ye Chong. Jadi, dia tiba-tiba berhenti. Awalnya dia sangat cepat, tapi sekarang dia berhenti tiba-tiba tanpa pengaruh inersia, menyebabkan udara di sekitarnya berdengung. Ini menunjukkan betapa kuatnya hal itu. Detik berikutnya, ketika Ye Chong sedang melihat ke langit, Paus Jerman dan Austria muncul di pintu penginapan. Kecepatannya sangat mencengangkan, namun Yingzi, Mao Mao, dan penjual teh tidak menyadarinya. Hingga Paus Jerman dan Austria membukakan pintu. Baru pada saat itulah Yingzi dan yang lainnya menyadarinya. Ye Chong masih duduk di sana sambil minum teh, tapi dia memandang Paus Jerman dan Austria dengan hati-hati. Paus Jerman dan Austria adalah orang asing, mengenakan jubah merah dan berkerudung merah, dan berpakaian sangat aneh. Yingzi dan yang lainnya tercengang, mereka tidak mengerti mengapa orang asing tiba-tiba muncul di sini. Yingzi telah membuka penginapan selama bertahun-tahun, tapi dia belum pernah melihat orang asing datang. Paus Jerman dan Austria memandang penjual teh dengan mata birunya, dan penjual teh segera menjadi ketakutan dan kakinya menjadi lemah. Dia segera berdiri, menyerahkan tempat duduknya, dan berlari kembali ke kamarnya dengan sedih. Paus Jerman dan Austria tidak mengatakan apa-apa dan duduk tepat di sebelah Ye Chong di kursi penjual teh. Kemudian, dia menunjuk ke cangkir Ye Chong dan berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, "Beri aku secangkir minuman yang sama." Yingzi tidak berani mengabaikannya, dan segera pergi membuat secangkir teh sendiri dan menyajikannya kepada orang Jerman dan Austria, Paus. Mao Mao tidak berani berbicara saat ini, dia bersembunyi di balik Yingzi dan memeluk erat paha Yingzi. Ye Chong menatap Yingzi dan memberi isyarat agar mereka kembali ke kamar. Yingzi juga mengetahui bahwa orang ini tidak sederhana, jadi dia segera memeluk Mao Mao dan memasuki ruangan. Saat ini, hanya Ye Chong dan Paus Deo yang tersisa di ruang tamu penginapan. Paus asal Jerman dan Austria pertama-tama mengambil cangkirnya, mencium rasanya, lalu menyesapnya lagi dan berkata, "Rasanya sangat enak. Berdasarkan rasa minuman ini, saya akan mengampuni nyawa ibu dan anak perempuan mereka." Kemudian, Paus Jerman dan Austria memandang Ye Chong, "Namun, Anda adalah orang Tionghoa paling kuat yang pernah saya lihat selama ini." Ternyata, Paus Jerman dan Austria telah menuju ke tenggara sejak bola kristal mendeteksi tujuan mereka datang. Sepanjang jalan, aura paling kuat yang dia rasakan adalah aura Ye Chong saat ini. Paus Deo tidak tahu bahwa Ye Chong adalah target yang harus dia temukan. Jika tidak, dia mungkin sudah mengambil tindakan sejak lama. Saya belum aktif di dunia selama ratusan tahun. Ketika saya datang hari ini, saya ingin melihat seperti apa dunia seni bela diri Tiongkok yang kumuh saat ini. Ye Chong menyipitkan matanya ketika mendengar ini kata-kata. Dia telah mendengar Zhou Daxian dan Liu Qi berkata sebelumnya bahwa ada seorang guru jahat kuno di barat yang lahir baru-baru ini. Ye Chong berpikir itu bukan suatu kebetulan. Apakah ini orang di depannya? Pria berbaju merah di depannya, Ye Chong tidak yakin akan kemenangan. Namun, Ye Chong tidak menunjukkan rasa takut, dia hanya tersenyum sedikit. "Tapi, kamu cukup berani. Kamu tahu betapa kuatnya aku namun kamu berani tampil di hadapanku. Kamu cukup berani," kata Paus Jerman dan Austria. Karena Paus Jerman dan Austria dapat melihat bahwa Ye Chong agak mampu. Dengan kemampuan Ye Chong, dia pasti akan dapat mendeteksi kekuatannya sendiri yang kuat. Dan tuan biasa, ketika mereka menyadari bahwa mereka kuat, setelah mendapatkan kekuatan, dia sudah melarikan diri dengan kepala di tangan.
Anak laki-laki di depannya benar-benar berani duduk di sini dan bersikap begitu tenang. Lalu dia bodoh atau tidak mau mati? Pada saat ini, Paus Deo juga tidak menyangka bahwa Ye Chong ini adalah target yang dia cari. Ye Chong dengan hati-hati mengamati pria berbaju merah di depannya, tetapi dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi orang lain namun. Orang barat ini jelas tidak memiliki niat baik ketika dia muncul di sini. Haruskah kamu menyerah dan membiarkan aku membunuhmu? Atau haruskah kamu menolak dan membiarkan aku membunuhmu? Paus Jerman dan Austria bertanya. Ye Chong mengangkat bahu dan tidak menjawab. Ye Chong langsung berdiri, lalu perlahan berjalan keluar rumah. Paus Jerman dan Austria tidak mengejarnya, dia hanya mencibir, tetapi dia tidak mengejarnya, peduli. Kemudian, Ye Chong melompat beberapa kilometer dan tiba di gurun. Saat ini, hujan masih deras di langit, daerah di sekitar gurun menjadi sangat berlumpur, dan ada banyak orang di sekitarnya. Rawa itu menggelegak. Ye Chong tidak melarikan diri, karena dia juga tahu bahwa menghadapi kekuatan yang begitu kuat dari pria berbaju merah, mustahil untuk melarikan diri. Satu-satunya cara adalah melawan pertempuran ini dengan keras. Ye Chong berhenti di sini, berbalik, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan menunggu Paus Jerman dan Austria muncul. Kemudian, dengan suara pop, Paus Jerman dan Austria tiba-tiba muncul di depan Ye Chong. Nak, aku akan memberikannya padamu. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk memberi saya kesempatan untuk memberitahu saya nama Anda, kata Paus Jerman dan Austria. Ye Chong berkata, jika Anda ingin berperang, berperanglah. Mengapa Anda berbicara begitu banyak omong kosong? Ye Chong terlalu malas untuk menyebutkan nama Paus Jerman dan Austria. Itu hanya tindakan yang tidak disengaja, tapi dia masih menyelamatkan dirinya sendiri secara tidak terlihat. Kalau tidak, dia akan dibunuh sepenuhnya oleh Paus Jerman dan Austria. Melihat pihak lain begitu merajalela, Paus Jerman dan Austria dia tidak bertanya apa-apa lagi. Dia hanya mencibir, oke, kalau begitu, ayolah, saya akan memberimu 3 gerakan. Ye Chong tahu bahwa pihak lain sangat kuat, jadi dia menolak untuk bersikap sopan padanya. Ye Chong tiba-tiba menghindar dan muncul di depan Paus Jerman dan Austria pada detik berikutnya. Kemudian, Ye Chong mengepalkan tinjunya dan membantingnya, memukul dada Paus Jerman dan Austria. Pukulan ini tampak biasa saja, tetapi Ye Chong menggunakan seluruh kekuatannya. Pukulan ini mampu menghancurkan gunung. Kekuatan yang begitu kuat menghantam Paus Jerman dan Austria. Lalu orang itu hanya mendengus dingin, mengulurkan tangan, dan dengan lembut memblokir tinju Ye Chong. Terdengar ledakan keras, dan akibat tabrakan antara keduanya menyebar ke segala arah, meniup udara di sekitarnya. Mereka semua hancur berkeping-keping. Tanah yang awalnya berlumpur di bawah kaki mereka tiba-tiba terciprat air berlumpur yang tak terhitung jumlahnya. Setelah keduanya bertabrakan, Paus Jerman dan Austria berdiri diam. Tetapi Ye Chong terguncang oleh kekuatan reaksi yang sangat besar, dia mundur 3 langkah. Ye Chong mengagumi dalam hatinya, dia tidak melakukannya berharap pria berbaju merah di depannya lebih kuat dari yang dia kira. Paus Jerman dan Austria berkata dengan dingin, kamu, anak laki-laki Tionghoa, punya kekuatan, tapi begitu saja, kamu benar-benar tidak bisa memukulku. Ye Chong tidak menjawab, hanya mendengus dingin. Meskipun Paus Jerman dan Austria sangat kuat, dia tidak menyadari bahwa Ye Chong telah memasang tanda api di antara alisnya. Ye Chong sudah tidak sadarkan diri, selama pertarungan saja sekarang, bekas api tertinggal di antara alis Paus Jerman dan Austria. Sebelum ejekan Paus Jerman dan Austria berakhir, Ye Chong berpikir dalam benaknya dan segera meledakkan ledakan api kemarahan Buddha. Hanya, ledakan keras yang terdengar. Dengan suara yang keras, kepala Paus Jerman dan Austria tiba-tiba meledak, dan bola api biru merah menyelimuti dirinya. Nyala api begitu kuat hingga melonjak ke langit setinggi lebih dari 10 meter. Kekuatan ledakan tidak lebih besar dari tabrakan antara keduanya tadi. Kekuatannya lemah. Nyala api menyala selama setengah menit sebelum berangsur-angsur menghilang, dan asap tebal melayang ke langit. Setelah apinya padam,
Saya melihat ke arah Paus Jerman dan Austria dan melihat bahwa dia tidak terluka sama sekali. Bersambung.